Alright everyone, hello everybody in Deep Cut and Deep Learn yang ada di sini. I want to say thank you so much to all of you. Welcome back, and oh man, I'm so excited for this. And I just want to let you know, guys, I hope you guys had a fantastic weekend. Kemarin kita weekendnya baru selesai. Kenapa microphone-nya agak jauh sih? Bingung aku. Okay, hold on ya guys, let me just settle this first. So I just want to let you know, I hope you guys had a fantastic weekend, because the weekend kemarin baru selesai kan, baru lewat. Hope you guys had a fantastic time with your family also. Kalau kalian spend time the weekend sama family atau mungkin jalan-jalan ke mall, I just want to say hope you had a fantastic time. So I want to say deep learners semuanya yang ada di sini yang lagi dengerin di dalam podcastnya ini, aku mau bilang hello to all of you, and terima kasih udah dari kemarin udah ngeliatin yang namanya podcastnya, udah dengerin juga. I want to say thank you so much. I'm about to finish the season sebentar lagi, tapi masih ada beberapa topik ke depannya di dalam podcastnya ini yang aku mau share ke kalian yang ada di sini. By the way, today's podcast is gonna be short and sweet, and kalian something very interesting sih. Mungkin kalian nggak pernah dengar yang namanya topiknya ini, tapi aku sering ngobrolin topiknya ini untuk ngajar di mana-mana. And topiknya keren banget sih, mengenai satu negara yang menurut aku banyak dikunjungi sama banyak orang di dalam Indonesia, dari Indonesia, dari mana-mana aja. Karena negaranya ini salah satu negara yang the most uniquely great destination that you can actually go to. Sementara baru buka sih bordernya, aku pernah dengar kemarin. Bordernya sementara dibuka ke dalam negaranya ini. Jadi siapa aja sekarang bisa dengan yang namanya tourist passnya bisa masuk. But you know what it is. But di ujung-ujungnya kita yang baru datang di dalam podcastnya ini, yang baru tahu atau you stumble across, atau ini yang pertama kalian dengar dari podcastnya ini, aku mau bilang hi, my name is Ricky, I'm your host dalam this podcastnya ini. Di awalnya season yang pertama disebutnya yang namanya Deep Cut, di season kedua disebutnya Deep Learn. So bagi deep learners semuanya yang ada di sini, and you too at the same time, jangan lupa kami ada di Spotify, kami juga ada di Apple Music Store, Apple Store, bukan Apple Store sih, Apple Music kalau nggak salah ya. Kalau kalian masuk ke Apple Music, Spotify, kami semuanya ada di situ. Jadi jangan lupa guys, sebelum kalian keluar dari sini, kalian langsung pencet the notification bell. Jadi setiap kali aku upload sesuatu, kalian dapat notificationnya. Jadi kalian langsung bisa dengerin. Tapi tenang kok, di dalam di dalam Insta story-nya aku bakalan kasih tahu aku udah upload topik. But anyway, without any further ado, you guys ready for today's topic? Really good. Okay, before we start, I just want to let you know today's topic itu mengenai yang namanya Ikigai. Kalian tahu kan? Okay, Ikigai ini dari mana? Actually dari Jepang. Negara yang aku barusan lagi sebutin adalah Jepang. Ikigai ini penting gak sih? Dan seberapa apa sih sebetulnya yang namanya Ikigai ini? Dan kenapa orang Jepang tuh selalu, kalau kalian ke Jepang sih ini maksudnya nggak asing ya. Everyone talks about this value, cara hidup, atau dibilang cara hidup atau mungkin cara hidup mengenai yang namanya Ikigai. Oleh karena itu caranya ini Jepang, dia hidupnya seperti kayak gini. Banyak orang bilang kalau kita ngikutin cara hidup Ikigai ya, itu kalian bisa tahu kayak apa sih istilahnya, kalian bisa tenang, you can have a very soothing and very relaxed life, seperti kayak gitu. So I think I'm gonna talk to you about that a little bit. Let's go deep down inside mengenai namanya Ikigai. Kalau kalian belum pernah dengar Kalau kalian belum pernah dengar, stick around, alright? Karena menurut aku, at the end of this podcast, kalau kalian udah dengerin podcastnya ini, you will know a little bit. Kalian akan tahu sedikit mana yang namanya Ikigai-nya ini. Oleh karena itu, let's get started. You guys ready? Anyway, let's play that intro. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright, welcome back. So yes, tadi aku ngomongin mengenai namanya Ikigai. Topiknya ini seru banget. Jadi di podcastnya ini kalian akan tahu sedikit mengenai Ikigai dan sebetulnya dari mana sih sebetulnya. But anyway, orang Jepang punya salah satu values. Dibilang value seperti apa ya? Kalau mungkin dari sisi Indonesia disebutnya Pancasila mungkin ya. Nah, orang Jepang juga ada. Jadi banyak dari teman-temannya aku nanya kayak, what is actually Ikigai and how is it important to everyday life di dalam Jepang, di Jepangnya itu sendiri bagi orang Jepang. Well, untuk kamu tahu yang namanya Ikigai itu apa, actually you need to discover. Sebetulnya Ikigai ini ngasih ke setiap orang tuh apa sih, benefitnya itu seperti apa. Jadi orang suka gini kan, kalau misalnya value Pancasila ada 5 kan, 5 ini juga ada benefitnya kepada orang yang ada di negaranya itu sendiri. Jepang is the same. Japan has a value yang namanya Ikigai. Everyone knows this. And in fact, if you go up to every Japanese people and you talk about Ikigai, their face lights up, mukanya mereka seneng dan senyum dan lain sebagainya. Jadi it's sesuatu yang kalau boleh dibilang
jarang orang sebutin nama Ikigai ini, tapi mereka tahu lah di belakangnya mereka, karena driven diversity of culture di dalam traditionnya Jepangnya itu, Ikigai itu salah satu yang mereka benar-benar pegang di dalam hidupnya mereka itu sendiri. Nah pertanyaannya adalah filosofi yang namanya Ikigai ini, dia fokusnya kemana sih? Dan actually qualities apa yang ada di dalam yang namanya Ikigainya ini? So Ikigai ini ada 4 topik, by the way, bukan 4 topik, ada 4 sisi sudut pandang. Yang pertama adalah Ikigai itu ngebahas apa yang kamu suka, apa yang kamu love. So what do you love, what you love. Ya, Ikigai ngebahas mengenai apa yang kamu cintai dalam hidupnya kamu. Apakah itu hobinya kamu, apakah itu keluarganya kamu, apakah itu sukses, apakah itu uang. Jadi Ikigai itu salah satunya dari 4 sisi ini. Ada yang pertama adalah what you love, apa yang kamu cintai dalam hidupnya kamu. Apakah itu pasangannya kamu, apa itu best friendnya kamu, apa itu bestie, apa itu gadget yang kamu. What is it that you love, what you love. It's clear. Apa itu keluarga, apa itu your neighbor, apa itu your siblings. So that is one. Number 2 is what you're good at. Apa yang kamu jago di dalam hidupnya kamu. Bukan jago ya, what you're good at. Sebetulnya kamu jago di bidang apa sih dalam hidupnya kamu. Ada yang orang bilang kayak gini, I'm very good at drawing, I'm very good at vlogging, I'm very good at being a podcaster, I'm very good at being a VJ. Aku tuh jago banget loh yang namanya nyanyi gitu. Kalau kalian punya bakat, ini dalam yang namanya sisi yang nomor 2. What are you good at? Kamu tuh jago di bagian apa sih di dalam dunianya ini, dalam hidupnya kamu tuh jago apa? Yang ketiga adalah what you can be paid for. Oke, what you can be paid for artinya adalah kamu punya skills nih, ya kamu punya skills. Nah skillsnya itu actually kamu bisa market di luar sana dan orang lain bayar untuk belajar skillsnya kamu. Aku ulangin sekali lagi ya, agak sedikit tricky yang ketiga ya. What you can be paid for. Kalau misalnya you're a singer, artinya adalah kamu mungkin bisa ajarin orang lain di luar sana belajar untuk apa ya? Untuk nyanyi. If you're a painter, kamu bisa belajar ngajar orang lain di sana gimana caranya untuk melukis. Dan if you're if you're a content creator, if you're a streamer, kamu actually bisa ngajarin orang lain gimana caranya untuk buat stream atau bisa nyampe 1000 subscriber dalam YouTube. So what is it that you can be paid for? Apa sih yang kamu bisa dibayar untuk skills apa yang kamu punya atau benefit apa yang kamu punya yang kamu bisa ajarin orang lain dan kamu dibayar untuk itu. Yang ketiga adalah yang disebutnya adalah what the world needs. Kenapa saya bilang what the world needs? Because karena yang ketiga ini artinya gini, apa yang saya bisa contribute ke dalam dunianya ini. I think that's the right word. Ya ini benar sih. Apa yang saya bisa contribute ke dalam dunia ini? Apa yang saya bisa ngasih kepada orang lain supaya orang lain tuh ngerasa nyaman, senang, bahagia dan lain sebagainya? Atau apa yang saya bisa bantu kepada orang lain supaya at least hidupnya saya itu bermakna di dalam dunianya ini? Ya, jadi Ikigai itu jatuh di dalam 4 sisi. Yang pertama adalah what you love, kedua adalah what you're good at, ketiga adalah what you can be paid for, yang keempat adalah what does the world need. Contribute apa yang saya bisa ngasih ke dalam dunianya ini supaya hidupnya saya tuh bermakna di dalam dunianya ini. Alright, so oleh karena itu kalian harus tahu Ikigai ini udah lama sebetulnya dan jarang orang ngebahas mengenai Ikigai ini karena kenapa? Karena jarang diobrolin sama orang. Tapi if you go back into the history dengan Ikigai itu adalah it's a philosophy dari orang Jepang punya yang disebutnya Ikigai. Sebetulnya ini jatuh di dalam Heian period. I think Heian itu kalau nggak salah di antara 794 sampai 1185. Ini muncul filosofi ini di dalam hidupnya orang Jepang, especially orang Jepang, karena mereka ngerasa mereka harus pegang salah satu filosofi di dalam hidupnya mereka. Karena kalian tahu kan, manusia itu kalau nggak pegang dengan sesuatu tuh agak hambar hidupnya. Jadi mereka membuat salah satu value yang namanya Ikigai. Nah sebetulnya Ikigai itu awalnya jatuhnya di satu kota yang namanya Okinawa. Ya, it's an island sih, it's a main island. Nah, island ini has the most proportion of people over 100 years old in the world of Ikigai plays a major role in Okinawa culture. Kalau kalian tahu Okinawa, search aja di internet, ya Okinawa itu seperti apa sih kotanya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu mulainya dari sini. But the Japanese secret isn't just linked into the elderly. Jadi banyak orang bilang bahwa Ikigai ini cara pemikiran, value, philosophy orang zaman dulu. Enggak kok. Tapi di zaman sekarang juga it became very popular with the young generations, both in and out of Japan, who are interested in having a meaningful work life. Jadi kurang lebih Ikigai ini dipakai dari semua lingkungan orang ya, umur, di antara itu orang dewasa, anak muda. Untuk apa sih? Untuk mereka
hidupnya mereka tuh bisa lebih bermakna dalam hidupnya mereka. And itu paling penting. Karena kenapa? Kalau itu penting, kalau hidupnya saya penting dan saya juga contribute ke dalam dunia itu penting banget. Kenapa itu penting? Because you have to know something. Everyone wants to be accepted. Everyone di dalam dunianya ini pengen kelihatan melakukan sesuatu. Oleh karena itu ada beberapa steps untuk kalian bisa dapat yang namanya ikigainya. Aku akan kasih tahu step-stepsnya di sini dan aku akan jelasin sedikit. Yang pertama adalah step nomor 1. You have to answer some question. Step nomor 1, kalau kalian pengen tahu ikigainya kalian nih, itu apa, dalam hidupnya kalian tuh bermaknanya apa, purpose-nya apa sih sebetulnya dalam hidup itu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah you have to answer the question. Answer some question kayak, what do you love? You have to answer that question. You have to answer the question, what are you good at? Dijawab dulu. Habis itu, what does the world need? Dunia ini butuh apa sih? Apa yang aku bisa contribute ke dalam dunia ini? Sama terakhir adalah, aku bisa dibayar lewat apa sih? Yuk kita breakdown sedikit yuk. Karena itu step nomor 1 adalah untuk jawab 4 pertanyaan ini. Itu paling penting. Alright? Yang pertama adalah what do you love? Tadi aku udah jelasin. What do you love is, I think, what do you observe in work? Are you more excited about going to work than you are living at work? Artinya adalah kamu sukakah di dalam kerjanya kamu sekarang? Kamu bahagiakah di dalam kerjanya kamu sekarang? Kamu bangun setiap hari Senin harus datang ke kantor atau harus duduk di dalam Zoom. Tapi kamu bahagia nggak dengan kerjaan sekarang? I mean that's the key kan. Itu yang pertanyaan yang kamu harus nanya. Karena banyak orang bilang kalau kamu nggak bahagia, you have to get out. Kalau kamu nggak seneng atau kamu nggak ngerasa ini purpose-nya aku nggak ada di sini, then you have to leave. A lot of people juga bilang, do you have an emotional connection to your work results? Hasil dari kerjaannya itu kamu ada emotional connectionnya nggak? Ada sense of satisfactionnya nggak? Kamu satisfied nggak dengan apa yang kamu kerjain selama 1 minggu? Yang kamu harus tidur malam, yang kamu harus brainstorming sama teman-teman, harus keluar. Itu juga ada costnya. Tapi are you emotional connection? Are you emotional connected ke dalam perasaan hasilnya itu? That's the question you have to ask. Okay? Kalau number 2 adalah what are you good at? You're currently good at what ya? Kamu jago di dalam bidang apa ya sekarang itu? Ask yourself sih, for advice and topics related to your work, are there parts of your job that you come easily to you? Ada nggak sih di dalam kerjanya kamu tuh, atau di dalam kalau kamu ngelakuin satu hal dan kamu ngerasa bahwa ini gampang banget buat aku ya, it's so easy for me, so I can just do this. Apakah mungkin itu yang kamu good at? Or you have to ask yourself, are you one of the best at what you do? Di dalam kerjanya kamu, dalam divisinya kamu, apa kamu yang terbaik? Ya ask yourself, apakah kamu yang terbaik? Maksudnya di sini nanya ke diri sendiri itu bukan karena you have to be the best, enggak. Tapi ask yourself sih, dari ranking mana sih kamu di dalam divisinya kamu? Kalau di timnya kamu ada 7, kamu sebetulnya ada di ranking mana sih dengan yang namanya kebisaannya kamu itu, alright? Mungkin di what are you good at, apa yang kamu jago, kamu juga bisa nanya, you want to be an expert at something? Kamu mau belajar skills lebih lagi kah untuk belajar supaya kamu bisa dibilang expert di dalam sini? Kan itu it's a question yang kamu bisa nanya ke dalam diri kamu. Kayaknya skillsnya ini aku butuh nggak ya? Aku penting nggak sih namanya skillsnya ini? Kalau yang ketiga tadi aku bilang adalah what does the world need? Kebetulan dunia ini butuh apa sih? So aku mau kasih tahu. Kerjaan kamu sekarang, teman-teman semua yang ada di sini ya, bagi yang udah kerja ya, yang nggak kerja sih nggak apa-apa, dengerin aja. Tapi kalau kalian sekarang kerja dimanapun kalian bekerja, tanya deh ke dalam diri kalian, itu adalah kerjaan kalian tuh considered a high demand in the marketplace atau enggak? That's the question to ask. Di tempat kalian kerja, itu kalian kerjaannya, di antara kalian ngapain aja sih? Di antara guru, di antara fotografi, di antara lagi kerja di dalam toko boba drinks atau apa aja lah. Tapi tanya ke kalian bahwa kerjaan kalian itu considered a high demand di dalam marketplace atau enggak. High demand itu artinya adalah banyak orang yang nyari enggak, banyak orang yang lagi ngomongin enggak mengenai namanya kerjaan kamu. Next adalah what does the world need? Kalian boleh nanya ke diri sendiri sih. Picture the next year, 10 or 100 years ke depan. Maksud aku nggak gini nih, mungkin 10 years is a bit too much tricky. Mungkin my question is this, kamu picture 5 tahun ke depan, kamu masih ada nggak sih di dalam kerjaannya ini? Di dalam kerjanya kamu tuh involve apa sih sebetulnya? Like, is it solving social, economics, or environmental problems? Like, ada nggak sih kamu yang nanganin yang namanya social desire, sama economics juga, sama environmental, the things around you? Itu sesuatu yang kamu harus nanya kan, maksudnya at the same time. Karena kalau semakin kamu nanya ke diri kamu, semakin kamu tahu bahwa dunia ini sebetulnya butuh apa. Aku suka bilang sih, di dalam Indonesia itu orang bilang Indonesia harus berubah. Yes, orang Indonesia harus berubah, tapi nggak banyak yang mau merubah. Itu dia kan. Indonesia mau berubah, kita suruh Indonesia berubah, kita suruh orang Indonesia berubah, tapi nggak banyak dari diri kita sendiri yang mau mengubah. And pertanyaan keempat adalah what can you be paid for? Kamu apa sih yang bisa dibayar? Are there people getting paid for the same work you're doing? Adakah orang yang di dalam posisinya kamu juga tapi mereka dibayar
tapi kamu enggak. Itu kamu harus tanyakan ke dalam diri kamu. And another one is that if you're making a good living, will you eventually make a good living doing your work? Bisa nggak ini kerjanya ini saya bisa bawa sampai seterusnya 5 tahun, 10 tahun dan aku masih dapat yang namanya salary yang konsisten yang aku bisa hidup dalam itu. Kan these are the question you have to ask. Another one is that healthy level of competition for your work. Like is there competition? Ada nggak sih apa aku bisa compete sama temennya aku di sebelahnya aku? Mungkin aku siapa yang achieve ini duluan, siapa yang bisa ini duluan. Kan itu that's the question you have to ask. Kalau if you don't have a sense of competition dalam kerjanya kamu, that means it's gonna be monotone kan. Monotone tuh artinya adalah ya kerjanya kamu cuma gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa. So these are the 4 questions you have to ask yourself. Karena it's very important. Jadi yang pertama adalah langkahnya adalah untuk jawab 4 pertanyaan itu. Yang kedua adalah brainstorm to find your ikigai. You need a bit of time untuk brainstorm karena itu penting banget. Believe it or not, this is going to help you determine your ikigai and your true meaning. You have to brainstorm. Brainstorm itu artinya adalah ambil kertas dan kalian tulis satu kalimat yang ada kaitannya dengan kalian dan apa yang kalian suka. That's very important. When you finish visualizing, make sure you to write it down. Karena itu penting banget. You have to write down all of the things. Mengenai yang namanya ikigai ini, mengenai diri kalian. So you brainstorm, kalian udah jawab nih pertanyaan 4 tadi di awalnya. Sekarang brainstorming deh, kalian tuh sebetulnya dalam hidupnya kalian tuh maunya apa, kenapa, dan gimana ditulis. Sebanyak-banyaknya, gak hanya satu aja. Abis itu ask and look at the questions and answer, look at the pertanyaan yang jawabannya no, atau kalimat yang kalian tulis yang kalian ngerasa gini, oh ini salah nih, ini kayaknya nggak kayak gini, atau nggak, aduh kayaknya gue nggak mau yang ini deh. Lihat deh dalam pertanyaan itu, karena itu penting banget. Kenapa? Karena you have to align this what you love, what you're good at, and what the world needs. And last is how can I get paid from here? Itu paling penting. Kalau bagi semuanya yang kamu bilang, okay, this is me, this is me, this is me. Kalau ada yang nyampe gini bilang, oh this is not me. Nah kalian sit down and really think about it. Barusan yang dibilang this is not me itu gimana caranya kamu bisa mencintai apa yang barusan kamu tulis, what you can be good at dengan barusan yang kamu tulis, atau how from this, what does the world need dengan yang namanya topik barusan aku tulis. Sama terakhir adalah gimana caranya aku bisa dibayar. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, step ketiga adalah study to find your ikigai. Kan itu penting. You know you have a picture in your head about what your idea work day looks like. Now consider studying, researching, taking classes. Go to Zoom, go to seminar, learn many things, go to YouTube, watch videos, and learn. Intake as many skills as you can. Kan itu penting banget. Karena ikigai itu apa ya, you have a sense of satisfaction kalau kalian bisa belajar skills yang baru. That's right guys, that's right. So itu mengenai namanya ikigai barusan. I have a bit more to share with you, sedikit aja. Ada the 10 rules of ikigai. You guys ready? Kalian harus dengerin rulesnya ini, kan ini penting banget, alright? Rulesnya ini ada 10. Yang pertama adalah stay active, don't retire. Artinya adalah di dalam setiap kerjaan dimanapun kamu berada, berusaha untuk kalian aktif. Berusaha kalian itu untuk volunteer, untuk melakukan sesuatu. The more you are active, the more you value things. Semakin banyak kamu aktif dalam satu kerjaan atau dalam satu komunitas, dalam satu divisi, the more progress yang kamu buat. The more you are active, the more you help out other people di luar sana. Step yang kedua, you gotta take it slow. I mean, active and slow is 2 different things, ya guys. Take it slow tuh artinya adalah never make decisions on a fast paced progress. Karena menurut aku, if you make decisions on a fast paced progress, akhirnya kamu akan milih keputusan yang salah. Oleh karena itu, when you take slow, ya you being in a hurry, but you stop being in a hurry, tapi you take one step at a time. Itu yang paling penting kan. You walk slowly and you'll go far. Remember that. You take it slow. Step nomor 3. Don't fill your stomach. Artinya adalah don't be satisfied so easily. Jangan terlalu satisfied terlalu cepat. Karena menurut aku, the more people you're satisfied, the more kalian nggak akan bikin tindakan atau bikin action yang berikutnya. Oleh karena itu, be satisfied less and hungry for more skills. Ready? Number 4. Surround yourself with good friends. Ini penting banget. Pernah denger gak guys? Pepatah bilang kayak gini. You tell me 5 of your friends, and then I will tell you your future. Pernah denger kan? Ada satu lagi nih yang baru kemarin. Yang baru itu kayak gini. If you hang around with 5 rich friends, you will be the 6th one. Kalau kamu hang around with sama teman-teman kamu yang kaya, kamu akan menjadi yang berikutnya. Karena menurut aku lingkungan itu yang kami hang out with, itu adalah salah satu cara di mana kita bisa tahu orang lebih banyak lagi dan kita bisa, bukan copy sih, tapi ngelihat jejaknya dia gimana caranya mereka bisa sampai di tempat yang mereka mau. Yang
5, get in shape. Yes, you have to exercise. Ingat, ikigai itu gak hanya apa aja yang saya harus pikirin dalam hidupnya saya, tapi physically, mentally juga saya harus sehat. Yang ke-6, you have to smile. Never forget what a privilege is to be here. Remember, you have to say thanks. You have to say your grace. Bagi yang di sini sholat, jangan pernah lupa untuk bilang terima kasih. Bagi yang di sini doa juga, jangan pernah to be thankful. Remember, you have to stay thankful and you have to stay blessed. Berikutnya, you have to reconnect with nature. Karena ikigai ini nggak hanya di dalam rumah aja, tapi kalian harus bisa keluar, duduk di taman dan benar-benar pikirin ikigainya kalian tuh sebetulnya apa sih? Apa yang kalian senengin? Karena itu kalian harus tahu. Berikutnya, you have to give thanks. Be thankful and watch your happiness grow. Berterima kasihlah, and akhirnya kebahagiaan kamu akan selalu menambah. Live at the moment adalah berikutnya. Kalian harus hidup di saat ini juga. Kenapa? Karena banyak orang bilang gini, aduh coba kalau misalnya, kalau ini gimana. Live at the moment. You count the things you have now. Kamu hitung deh apa yang kalian punya sekarang. Kalau apa yang kalian punya sekarang, you will be thankful, you will be grateful. Trust me. Kadang-kadang kita suka lupa kita punya ini, kadang-kadang kita suka lupa kita ada ini, akhirnya kita nggak grateful. Next one, follow your ikigai. That's it, that's the last step. Kalau kalian udah tahu nih, ngikutin stepnya semuanya ini, and akhirnya kalian yakin, Ricky yakin, kalian akan ketemu yang namanya ikigainya kalian. Karena very, very important. There is a passion inside you, a unique talent that gives you meaning. Discover and live it. You have to know it. And that's one of the things that I always say. Di hidupnya kita semuanya, we're very potential. We have a lot of potential. Tapi at the same time, aku mau bilang ke semuanya yang lagi dengerin di sini, Deep Learn, kita punya potential dalam dirinya kita. Cuman kadang-kadang pikirannya kita atau omongan kita ke dalam diri kita yang membuat kita ngerasa kita not good enough. Itu aja sih. Nah, aku ngomong kayak gini dari pengalaman sih. Sebetulnya dari dulu tuh aku ngerasa dalam hidupnya aku, I'm not good enough. Kenapa? Karena dulu tuh pas SD, aku bikin masalah terlalu banyak. Pas SD pulang juga bikin orang tua nangis. Tapi pas SMP, aku juga ngerasa bahwa aku akan menjadi beban bagi keluarga. Kalau kalian tahu. Dan sebetulnya yang paling jeleknya adalah orang lain gak pernah bilang itu ke saya. Mungkin teman-teman di sini deep learner pada bilang, oh dia pernah dikatain gitu. Nggak ada satu orang yang ngatain aku. Kalian tahu nggak itu dari mana pemikirannya itu? Dari diri aku sendiri. Karena dari situ aku ngerasa bahwa aku mengulang bahwa I'm not good enough, I'm not great, aku udah jelek dan segala macam. Akhirnya my self esteem became down. And akhirnya pas kepercayaan akunya turun, aku nggak ketemuin lah namanya ikigainya ini yang orang Jepang sering-sering sebut di mana-mana. Oleh karena itu aku mau bilang kepada kalian, kadang-kadang yang paling bahaya adalah bukan orang lain ngomong ke kamu, tapi apa yang kamu ngomong ke diri sendiri itu lebih bahaya. And that's why wake up early in the morning every day, sit in front of the mirror and say all of the beautiful things you can ever say to yourself. Karena itu penting. Self-love itu penting banget. Karena menurut aku self-love juga terkait dengan yang namanya ikigai ya. Tadi kalau semuanya di sini dengerin pembahasannya aku. Ingat, remember ya guys. Remember, what other people say about you, it doesn't define who you are. But remember apa yang kalian sebut ke diri sendiri, karena itu paling penting. Kalau kalian bilang bisa, udah pasti bisa. Kalau kalian bilang gak bisa, juga pasti kalian gak bisa. Hanya itu aja sih podcastnya untuk kali ini, yang namanya ikigainya ini. Kalau kalian mau baca lebih banyak lagi mengenai ikigai, you can go to YouTube, you can go to your Google, whatever, Chrome, and you can just type in into the search bar yang namanya ikigai itu seperti apa. Tapi in a nutshell, aku sudah bawain kalian di dalam sini yang sebetulnya ikigai itu artinya apa dan kapan dia mulainya, dan sebetulnya ada rule apa sih untuk dapetin yang namanya ikigainya ini. Aku mau kasih tahu terakhir bagi semuanya yang ada di podcaster di sini, deep learner semuanya di sini. It's not easy untuk mendapatkan ikigainya karena butuh proses. Tapi aku yakin kalau kalian pegang dengan prinsipnya, kalau kalian pegang dengan yang namanya kebenaran, udah pasti kalian bisa cari yang namanya ikigainya kalian itu pentingnya segimana untuk bagi kamu dan bagi orang di sekeliling kamu juga. That's it guys. Podcast is up. That's it. Nothing else. So I want to say thank you so much to all of you. I really do appreciate it. Thank you so much. This will be up as soon as possible. I will see you on Friday for sure, guys, because I can't wait to say the next topic, karena next topicnya itu keren banget. Oleh karena itu, I want to say thank you so much to all of you. Remember, please click the notification bell. And kalau kalian mau drop message juga di dalam Anchor juga silakan. Tapi you don't have to do anything. You don't have to say anything. Just it's my turn to say thank you to all of you. I want to say thank you. Have a fantastic week ahead. You guys stay safe and stay healthy. In that, guys, goodbye. Peace out. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service.
As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.